hijrah kita hari ini yang sangat berat, paling berat sesungguhnya adalah al-hijrah atau a'dhamu hijratin fi zaman al-yawm. Hijrah di zaman kita hari ini adalah hijratu hawa nafs, hijrah meninggalkan keinginan hawa nafsu, hijrah menundukkan hawa nafsu. Ini hijrah yang paling berat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyir wan nadhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ya rabbana bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Terutama para guru kami, para asatidzah, para masyayikh, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Al-Ma'mur, semoga Allah karuniakan pada kita semuanya hati-hati kita selalu termakmurkan dengan iman dan Islam yang merupakan nikmat tertinggi, nikmat yang paling sempurna yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'annya, wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah telah sempurnakan Islam yang menjadi pengatur atau sistem hidup kita, dan Allah ridho Islam sebagai pengatur hidup kita, penuntut hidup kita, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman yang merupakan anak-anak kita luar biasa, nanti insya Allah menjadi penerus kita. Maka kita yakin dulu mungkin yang hari ini rajin ke masjid, ya, dulu masih kecilnya juga suka ramai di masjid. Makanya kita bersyukur mudah-mudahan masjid kita juga ramah anak. Ya sekalian dirahmati Allah, dan pada malam hari ini kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Sehari lagi insya Allah kita masuk ke tahun baru 1448 Hijriah. Usia kita hari ini jelas bertambah secara derajat angka, tetapi kesempatan kita jelas berkurang. Usia kita yang sudah di atas 60 tahun berarti kalau hitungannya pakai tahun Masehi maka harus ditambah 2 tahun. Dengan tahun Hijriah maka tambahnya 2 tahun. Kalau yang usia 60 tahun berarti 62 tahun hari ini. Kalau yang 65 tahun berarti 67 tahun dan begitu. Di usia kita yang sekian tahun ini, seluruh kebutuhan hidup kita masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita adalah merawat iman Islam kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah seputar iman dan hijrah. Untuk kembali mengingatkan pada kita bahwa hijrah itu terus dan terus kita lakukan madal hayat, sepanjang hidup kita. Kalau hijrah secara makaniah, secara tempat, Rasulullah SAW sudah menyatakan la hijratan ba'dal fath, walakin niyatun atau jihadun waliyah. Setelah hijrah, karena Rasulullah mengalami 3 hijrah. Hijrah yang pertama adalah
sahabat-sahabatnya sekitar 56 orang dari Mekah menuju ke Habasyah dalam rangka internasionalisasi Islam. Lalu kemudian hijrah yang kedua adalah ke Taif, ya cuma 10 hari, tapi Rasulullah dilemparin batu, diusir, tapi Rasulullah malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka enggak ngerti ya Allah. Dan hijrah yang ketiga adalah dari Makkah ke Madinah. Dan setelah tahun ke-8 Hijriah Makkah bisa dibebaskan, maka Rasulullah menyatakan setelah Fathu Makkah ini tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah, tetapi perjuangan sepanjang masa dan memperbaiki niat kita dalam ibadah hanya kepada Allah sepanjang masa juga. Itu hijrah makaniyah. Tapi hari ini hijrah kita bukan hijrah makaniyah, meskipun juga banyak kita berhijrah dari kampung ke sini, ya. Hampir ini orang pindahan semuanya dari perumahan ini. Ada yang nggak pindahan bagus dari kekuasaannya? Kita muhajirin insyaallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan hijrah kita hari ini yang sesungguhnya yang lebih esensial, yang hakiki, sesungguhnya adalah hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah adalah al-intiqalu atau at-tahawul min halin ila hal, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan inilah kita. Dan hijrah kita hari ini yang sangat berat, paling berat sesungguhnya adalah al-hijrah atau a'zamu hijratin fi zamanina al-yawm. Hijrah di zaman kita hari ini adalah hijratu hawa nafs. Hijrah meninggalkan keinginan hawa nafsu, hijrah menundukkan hawa nafsu. Ini hijrah yang paling berat hari ini. Kenapa hijrah mengelola atau meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu menjadi hijrah yang berat? Dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, karena dia adanya di dalam diri kita. Adanya di dalam diri kita. Kalau ada, sering kita mendengarkan musuh dalam selimut, itu lebih susah daripada musuh yang kelihatan gitu. Kalau musuh yang kelihatan ya langsung bisa dihadapi, tapi musuh dalam diri kita ini yang akan menundukkan diri kita sendiri. Maka kita pernah mendengar satu asar, meskipun asar ini dhaif, disebutkan bahwa kita pulang dari jihad asghar menuju ke jihad akbar. Disebutkan asar dari Rasulullah, meskipun asar ini dhaif, lemah. Setelah pulang dari perang Badar, kita ini pulang dari perang kecil menuju kepada perang yang besar. Kalau ditanya perang yang besar itu apa ya Rasulullah? Dijawabnya adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Dewa sekalian dirahmati Allah, sekali lagi hadis ini dhaif atau asar ini dhaif. Dan dia berat memang dalam diri kita, karena kita sendiri yang harus bisa menaklukkannya, mengaturnya, mengendalikannya. Hawa nafsu itu seperti kuda liar. Nah, ini siapa yang bisa menaklukkan kuda liar? Kuda liar kemudian bisa ditaklukkan dan kemudian dipakaikan tali kendali itu, dan kehidupan kita mengendalikan kuda liar itu, mengarahkan kemana saja. Dan itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh tenaga, butuh kekuatan. Dan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu kita adalah iman kita. Makanya ayat hijrah dalam surat At-Taubah ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan pada kita alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, lalu iman di posisi yang maksimal, posisi yang ideal, pasti akan melahirkan hijrah. Jadi iman yang posisi berada dalam posisi ideal itu dia akan melahirkan hijrah, melahirkan perubahan, melahirkan perubahan yang luar biasa. Kita perhatikan Bilal bin Rabah, seorang budak menjadi dengan iman berubah menjadi ahli surga. Umar bin Khattab, seorang penentang Islam yang luar biasa, dengan iman menjadi pembela Islam terdepan, dan seterusnya sampai hari ini. Dan kita semuanya mungkin sebelum kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk melangkahkan ke masjid saja mungkin berat, tapi setelah Allah berikan hidayah, iman bersemayam dalam dada kita, kerinduan kita kepada masjid luar biasa. Jadi semuanya adalah iman. Makanya suatu hari Rasulullah SAW kalau ditanya man Islam, apa itu Islam? Jawab Rasulullah kama fil hadis, jadi Rasulullah jawabnya tentang Islam ini adalah antusallim qalbaka lillah. Hendaknya engkau serahkan hatimu untuk rela diatur oleh Allah. Jadi orang Islam itu satu-satunya umat manusia yang gampang diatur, yang taat aturan, yang tunduk pada aturan. Karena memang dia begitu diciptakan oleh Allah. Islam ini kala bersemayam dalam dada manusia, dia menjadi manusia yang yastaslim atau berserah kepada Allah untuk rela diatur. Maka ini disimpulkan dalam haji dan wassalam wa marhaban kembali kepada jamaah haji kita. Ada yang sudah datang Pak? Oh banyak ya. Kita doakan semoga Allah berikan untuk bisa mempertahankan kemakruran haji. Karena kalau di Mekah kemakruran itu bukan ditentukan di Mekah sana, tapi ditentukan di sini. Kalau di Mekah, Masya Allah, semuanya orang itu rajin sholat, rajin ibadah, dadanya lapang, pikirannya luas, interaksinya baik semuanya. Tapi yang menentukan adalah di sini. Kalau kita sudah jauh dari Ka'bah, orang-orang orientasi hidupnya bermacam-macam. Kalau di sana kan semuanya fokus, tapi kalau sudah di sini beda-beda. Maka saatnya kita menghadapi hawa nafsu lagi, menghadapi setan, menghadapi macam-macam. Nah ini apakah kita mampu untuk mempertahankan kemakruran haji kita? Sungguhnya semuanya adalah iman yang akan memberikan penguatan pada kita semuanya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, iman inilah yang akan melahirkan perubahan, rela diatur oleh Allah. Lalu Rasulullah masih memberikan jawaban, wa an yaslam man hawlaka min lisanika wa yadika. Islam itu adalah orang yang ada di sekitar Anda, selamat dari gangguan tangan dan lesan Anda. Orang yang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, semuanya sampai melebar terus. Jadi orang Islam itu indah. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma afdalul Islam, apa Islam yang paling ideal? Jawab Rasulullah adalah al-iman, iman. Jadi iman itu ya rukun iman yang 6 itu, dan kemudian diaplikasikan keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada produk-produk itu diaplikasikan dalam kehidupan. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma afdalul iman, lalu apa iman yang paling ideal? Jawab Rasulullah adalah al-hijrah. Jadi iman yang paling ideal itu pasti melahirkan perubahan menjadi baik, dari dosa menuju pahala, dari maksiat menuju taubat, dari menentang menuju taat,
dari dari kemunafikan menuju kepada komitmen Islam dan begitu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, jadi yang pertama bahwa hijrah mengendalikan nafsu, mengarahkan nafsu itu sangat berat. Maka hijrah mengendalikan nafsu itu jadi hijrah yang paling berat di zaman kita hari ini. Yang kedua, kenapa hijrah mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu untuk tunduk kepada kehendak Allah itu berat? Yang kedua adalah likasratil mughriyah, banyaknya sarana yang membantu hawa nafsu ini untuk menjadi liar. Kan godaan-godaan banyak ya dalam kehidupan ini, masya Allah. Hawa nafsu ini kalau dituruti, ya Allah, mau apa saja, tapi dia harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang begitu banyak sarana-sarana untuk keinginan hawa nafsu ini untuk liar? Maka dia harus dikendalikan dengan khasyatullah, dengan rasa takut kepada Allah. Makanya Allah sampaikan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut saat nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut inilah yang bisa untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi yang kedua adalah kenapa mengendalikan hawa nafsu ini menjadi hijrah atau meninggalkan keinginan hawa nafsu ini menjadi hijrah yang paling berat di zaman kita sekarang ini, karena sarana-sarana untuk yang mendukung keinginan hawa nafsu untuk liar itu begitu banyaknya. Yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah, kenapa mengendalikan hawa nafsu atau hijrah, meninggalkan keinginan-keinginan yang dikehendaki oleh hawa nafsu itu berat? Karena yang ketiga adalah karena dia berjibakunya, mengarahkan, mengendalikan, mengekannya sepanjang hidup kita. Jadi bukan hanya sebentar, bukan hanya sesaat, tapi sepanjang kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, kita pasti punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang mendorong kita, mengarahkan kita untuk kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu. Lalu yang keempat, kenapa hijrah mengekang, meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu itu berat? Karena dibutuhkan kesabaran yang terus menerus, dan kadang orang itu kalau menghadapi kesulitan yang terus menerus itu biasanya capek, sehingga untuk menyelisihi hawa nafsu itu dibutuhkan kesabaran, dan kesabaran inilah yang menyebabkan banyak orang yang tergoda, tidak sabar, sehingga terjatuh dalam apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya menginginkan menginginkan kenikmatan dunia, ya maka dia kemudian mengikutinya. Maka meskipun dia sudah kaya, tapi ingin menambah kekayaan, sehingga kadang-kadang tidak hidup akal pikirannya. Maka itulah dari empat hal ini kemudian kita lihat ternyata memang mengikuti hawa nafsu itu berbahaya. Melepaskan hawa nafsu itu kalau tidak dikendalikan itu berbahaya. Atau dengan kata lain, idraru ittiba'il hawa,
apa namanya, bahaya mengikuti hawa nafsu itu sangat harus menjadi perhatian sungguh-sungguh. Apa bahaya mengikuti hawa nafsu? Itu tadi kita sudah gambarkan tentang beratnya hijrah meninggalkan keinginan hawa nafsu. Hijrah meninggalkan hawa nafsu itu seperti itu tadi, berat. Nah, sekarang kalau orang mengikuti hawa nafsu, apa sih bahayanya? Yang pertama jelas, yudillu an sabilillah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dilepaskan begitu saja, maka dipastikan dia sesat dari jalan Allah. Nah, apapun hebatnya orang itu, pasti akan berada dalam jalan yang sesat. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ke-43, surat ke-45, surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau cermati orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilah itu apa sih? Semuanya yang diikuti dia tunduk patuh ridho mengikutinya, itu ilah. Ilah itu artinya al-makhluk wal ma'bud hubban wa ta'ziman. Ilah itu artinya yang diikuti, rela mengikutinya, ridho, dan dia suka, senang mengikutinya, tunduk patuh kepadanya, itu ilah. Makanya Allah tiadakan, nafikan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan segala ridho, dengan segala senang, dengan segala pengorbanan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, tidakkah kau perhatikan, kau cermati orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apa yang terjadi? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia dibiarkan oleh Allah sesat meskipun berada dalam gelimang ilmu. Ilmunya luar biasa, kadang gelarnya profesor, doktor, insinyur, MPD, PPD, Maya Saripati, masa apa dia? Kadang dia kita sering melihat ya, orang dia profesor doktor atau dia doktor, tapi mau aja disuruh oleh atasannya. Profesor doktor mau saja disuruh oleh atasannya, disuruhnya melanggar aturan, melanggar hukum. Maka kita lihat banyak orang-orang yang terjebak dalam korupsi, padahal dia Masya Allah profesor, ada yang doktor, ada yang itu. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dibiarkan oleh Allah sesat padahal dia dalam gelimang ilmu. Jadi ilmunya tidak digunakan, otaknya terhalang, tertutup. Wa fatama ala sam'ihi wa qalbi, tidak digunakan pendengarannya. Karena orang yang paling menyesal di hadapan Allah nanti adalah orang yang di dunia ini tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan akalnya. Makanya Allah abadikan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqtilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba aku kalau di dunia dulu menggunakan pendengaranku, menggunakan akal pikiranku, aku tidak menjadi penduduk neraka seperti sekarang ini. Jadi menyesal banget. Orang yang mengikuti hawa nafsu, pendengarannya
digunakan apa saja, kritik, saran, masukan semuanya itu nggak bisa masuk, mental lagi begitu ya. Jadi karena apa? Ditutup wajah, kemudian hatinya dikunci, nggak bisa untuk merasakan apa yang dirasa oleh banyak orang. Jadi hatinya pun juga tidak care, tidak terbuka, nggak mau menerima kritik, saran dan seterusnya. Waja'ala ala sam'ihi, gimana? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Matanya nggak bisa melihat realitas, kenyataan dan seterusnya, nggak bisa, nggak kelihatan. Itu orang yang menjadikan hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu bisa menyebabkan orang cintanya kepada dunia luar biasa, cintanya kepada jabatan luar biasa, cintanya kepada wanita luar biasa, cintanya kepada duit luar biasa, jadi sampai menggelapkan semuanya hidup. Jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi itu yang pertama, bahayanya mengikuti hawa nafsu. Maka bangunlah, tumbuh suburkan iman kita. Agar apa? Agar hati ini bisa menjadi sehat. Pancaran cahaya Allah, hidayah Allah itu bisa gampang masuk menyinari hati-hati kita. Maka tumbuh suburkan iman kita, rawat senantiasa iman kita, agar perubahan pada diri kita untuk menghasilkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah itu kuat, sehingga dengan itu kita bisa menekan, bisa mengarahkan hawa nafsu kita sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita diberikan nafsu. Setiap kita diberikan nafsu. Untuk apa? Karena tugas kita, waktu itu sudah pernah kita angkat, tugas kita itu ada dua dalam hidup ini. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah, itu tugas kita. Dan menjadi hamba Allah ini adalah memperbaiki penghambaan kita kepada Allah, memperbaiki ibadah, memperbaiki taat dan seterusnya. Yang kedua, tugas kita sebagai khalifah, artinya apa? Memakmurkan bumi ini dengan segala kebaikan. Itu tugas kita di dunia ini. Dan oleh sebab itulah tugas ini harus kita tuntaskan. Tugas ini kita harus tuntaskan agar kita bisa kembali nanti pulang ke rumah nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa Pak? Ada, bukan orang pelaut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka itulah perlu kita bangun iman Islam kita yang begitu kokoh kuat agar tumbuh khasyatullah, dan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah, inilah yang akan menjadi tekan hawa nafsu ini. Karena sekali lagi hawa nafsu itu Allah sejak kita dicipta memang diberikan itu. Untuk apa? Sekali lagi untuk mendorong, memakmurkan bumi tadi. Kalau kita nggak punya nafsu misalnya, nggak punya syahwat, nggak punya nafsu, ya mungkin kita nggak ada yang nikah, kita mungkin nggak ada yang pengen punya anak, kita mungkin nggak ada yang pengen punya rumah nikah, kita mungkin nggak ada yang pengen jadi pegawai, kita nggak pengen jadi, pokoknya nggak pengen yang baik-baik, yang ini ya enak-enak. Karena apa? Nggak ada nafsu. Punya istri dibiarin aja, kenapa? Nggak ada nafsu misalnya gitu ya. Jadi maka nafsu ini penting, tapi dia tidak bisa diubah, dilepaskan begitu, karena akan berbahaya. Maka sepanjang zaman kerusakan manusia itu disebabkan karena mengikuti atau membiarkan hawa nafsunya. Makanya memang manusia itu kalau membiarkan hawa nafsunya sebebas-bebasnya, dia persis seperti iblis. Tapi kalau nggak punya hawa nafsu banget, dia kayak malaikat. Tapi kita ini antara iblis dengan malaikat gitu. Kadang-kadang sekali-kali jadi iblis, sekali-kali malaikat. Ini kita semuanya. Makanya nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ini nafsu kemalaikatan. Ada nafsu ammaratun bisu, ini
ini ke dekat ke iblis. Tapi ada tengah-tengah, nafsu lawamah namanya. Kadang 50-50 ini, kadang ada kalanya mengikuti sifat malaikat, kadang mengikuti sifat iblis. Tapi kalau terjerembab ke dalam sifat iblis, segera ingat, karena malaikatnya ini juga, sifat malaikatnya kuat juga. Akhirnya nyesel, kemudian minta ampun pada Allah. Subhanallah, jemaah sekalian dirahmati Allah. Intinya adalah bahwa ittiba'un nafas, bahaya mengikuti hawa nafsu yang pertama adalah yudillu an sabilillah. Yang kedua adalah yu'mil qalba, mengikuti hawa nafsu itu membutakan mata hati. Karena buta yang sesungguhnya itu bukan buta mata kepala ini. Kalau mata kepala, masya Allah, banyak apa? Kacamata yang bagus hari ini ya, harganya sampai jutaan dan seterusnya. Kayak sakit mata kayak apa saja, kecuali kalau sudah sama sekali nggak bisa melihat. Intinya kacamata untuk kalau sakit mata atau buta mata masih bisa untuk melihat kebenaran dengan mata hati. Tapi kalau mata hati yang buta, Allahu Akbar, ini berbahaya. Nggak tahu kalau haram, nggak tahu mana hak, mana batil dan seterusnya, tidak tahu. Maka itulah Allah perintahkan pada kita semuanya perbaiki iman kita untuk menuju derajat takwa. Dan kita punya derajat takwa, Allah pancarkan mata hati kita dengan terang benderang. Begitulah Allah sampaikan pada kita semuanya dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah hidupkan mata hatimu sehingga bisa mendapatkan furqan, membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, dan begitu indah dalam hidup ini. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu semaunya, pasti hatinya menjadi buta, mata hatinya menjadi buta. Dia nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah, mengikuti atau bahaya mengikuti hawa nafsu itu adalah yufsidu at-ta'am atau al-ibadah wad-din, merusak ibadah dan sekaligus merusak agama kita. Masya Allah, bagaimana bisa merusak? Jemaah sekalian dirahmati Allah, ibadah kita akan menjadi rusak manakala kita mengikuti hawa nafsu. Bagaimana tidak? Orang kalau mengikuti hawa nafsu, melepaskan begitu saja, dia pasti akan meninggalkan. Ibadah itu tidak penting. Ibadah itu nomor 2. Ibadah itu kesekian. Yang penting dia enjoy, yang penting dia enak, yang penting dia. Makanya kadang kita heran, sama sekali dirahmati Allah, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Cuma sedikit makanan kita, tapi begitu pengen mengumpulkan semuanya. Jadi kalau ibadahnya jadi rusak, agamanya menjadi rusak, tidak ada lagi seakan aturan-aturan agama ini. Padahal Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk apa? 5 diantaranya. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul akal, menjaga akal pikiran manusia. Semuanya yang merusak agama dilarang, semuanya yang merusak akal dilarang. Yang ketiga adalah hifdzun nafas, semuanya yang merusak meniadakan jiwa dilarang, diharamkan. Kedrak, kebuat, nyimeng dan seterusnya diharamkan karena merusak akal, merusak jiwa. Lalu apalagi hifdzu al-ird, menjaga kehormatan. Jadi semuanya yang berbau zina dan seterusnya diharamkan. Lalu kemudian hifdzul mal, untuk menjaga harta kepemilikan. Jadi semuanya yang menyebabkan rusaknya harta, terambilnya harta, terhilangkannya harta dengan jalan yang tidak hak diharamkan. Mencuri, korupsi dan seterusnya. Masya Allah. Jadi orang yang
mengikuti hawa nafsu itu, sudah gak perhatikan ibadah, gak perhatikan agama, dan bahaya sekali. Maka kembali jemaah sekalian dirahmati Allah, ini cuma sebagai pengingat saja karena kita berada di akhir tahun Hijriah. Semoga kita bisa menghijrahkan diri kita bukan dari hal-hal yang besar itu, tapi hal-hal mulai dari yang kecil. Tapi orang hijrah itu tantangannya berat. Tantangan yang pertama, orang yang sudah hijrah, orang yang sudah baik, itu biasanya selalu kembali hawa nafsu lagi dalam dirinya. Kalau dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, tantangan terus, akhirnya pengen kembali lagi. Yang kedua, setan selalu menggoda kita, menimbulkan, menghadirkan was-was dalam diri kita. Godaan-godaan setan itu banyak. Begitu hijrah, menjadi memperbaiki diri, semuanya jalan-jalan untuk masa lalu kita dibukakan semuanya oleh setan, diingetin semuanya, begitu. Setan menggoda kita. Yang ketiga, kadang tekanan lingkungan. Orang yang sudah baik itu kemudian karena lingkungannya dia tidak bisa pindah lagi. Kalau di sini ya di sini terus gitu, nggak bisa kemudian pindah ke perumahan sana enggak. Akhirnya kadang lingkungan, baik lingkungan itu lingkungan rumah, orang tua mungkin atau teman atau mungkin komunitas dan seterusnya, itu terus memberikan tekanan. Lo ngapain sih jadi orang alim banget? Lo ngapain sih jadi begitu? Dan yang keempat biasanya adalah masalah materi, godaan materi itu. Dia yang tadinya misalnya gampang nyari duit, pokoknya tampil sekali saja sudah banyak yang datang dengan duit. Tapi begitu hijrah, Masya Allah, duit jadi susah dicarinya. Jadi akhirnya apa? Berpikir kembali lagi. Itu kan sebagian itu kita saksikan dalam kehidupan ini. Dia sudah hijrah, sudah baik, akhirnya balik lagi masa lalunya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pada akhirnya adalah di akhir tahun Hijriah ini selalu panjatkan doa-doa kita, karena hidup kita hanya 3 hari. Hari kemarin sudah berlalu, kita hanya bisa istighfar dan taubat. Hari esok kita belum tahu. Kita harus merencanakan sebaik-baiknya dan tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Dan hidup kita yang harus kita maksimalkan adalah hari ini. Semoga kita semuanya bisa memperbaiki diri kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, istri-istri kita. Dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu wahai para suami-suami. Jaga dirimu wahai para suami-suami dan juga istri-istrimu, jaga dari siksa api neraka. Jadi al-ahlu dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah istri. Jadi jaga dirimu wahai suami-suami dan jaga istri-istrimu dari siksa api neraka. Meskipun diterjemahkan oleh kemenak, jadi ahlikum adalah keluargamu, karena di situ kalau suami ada istri pasti ada anak-anak dan seterusnya. Semoga jamaah sekalian dirahmati Allah, di akhir tahun ini kita selalu dawamkan istighfar akan masa lalu kita, dan kemudian yang kedua perbanyak zikir, karena itu hidupnya hati kita dan penguat iman kita, dan pada akhirnya dijadikan Al-Quran sebagai guide hidup kita. Wallahu a'lam. Demikian pengingat singkat, semoga sekali lagi ada manfaatnya. Rasulullah SAW memang nas Al-Qurannya begitu. Dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ya, surat ke-62, 63 dalam 62 ya. Ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah masyarakat ummi. Utusan ini dari jenis mereka, jadi ummi juga.
Dan ummi ini maknanya banyak, tapi makna yang paling dekat memang nggak bisa baca tulis. Itu di fase awal. Kenapa nggak bisa baca tulis? Karena itu merupakan mukjizat. Andai kata dia sudah bisa baca tulis dan sering pernah diajak ke Syria dan seterusnya, orang kan bilang ya, biasa aja lah, kan jadi dia sendiri pintar baca tulis, apalagi bisa profesor gelarnya dan seterusnya, biasa. Tapi ini nggak bisa baca tulis, tapi bisa semuanya gitu. Maka ini membenarkan wahyu bahwa dia adalah muhyi, dia adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah. Makanya Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam akhir surat Al-Kahfi, berarti ayat 110, bagaimana Allah menyatakan Qul innama ana basyarum mislukum, katakan wahai Rasulullah, aku adalah basyar, manusia, persis kita semuanya. Jadi persis kita berjalan, melihat, makan, minum, beristri, pergi ke pasar, kemana-mana, bisa diajak salaman, bisa ya kita manusia. Cuman bedanya dengan kita semuanya yuhi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, yang saya diberikan wahyu oleh Allah. Maka untuk membenarkan bahwa Allah memberikan wahyu, inilah Allah jadikan utusan Muhammad SAW. Kondisinya seperti itu di awal. Tapi setelah di akhir-akhir, ya pasti manusia akan berkembang, bisa baca, tulis dan demikian. Tapi bahwa ummi yang paling dekat maknanya adalah tidak bisa baca tulis, tapi berkomunikasi bersemuanya, dan itu hidup semuanya dan luar biasa. Memang makanya kita lihat masyarakat Arab dulu baca tulisnya itu sedikit, kayak masyarakat Indonesia waktu dijajah dulu kan. Orang tua kita mungkin juga nggak bisa baca tulis karena apa? Nggak sekolah. Tapi masalah interaksi luar biasa. Pejuang kita mungkin yang dari rakyat biasa, mungkin juga banyak yang tidak baca tulis, tapi luar biasa kecerdasannya menghadapi Belanda, menghadapi untuk gerilya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Begitu di antara jawabannya. Ada lagi kan? Cukup, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan memanjatkan penggalan doa kita di akhir tahun ini. Kita awali dengan istighfar atas segala kelemahan kita dalam kehidupan ini, yang ada salah, hilaf, dosa dan seterusnya. Beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana inna nad'uka wa anta qawiyyun aziz wa qawwina. Hamba-Hamba-Mu ya Allah, sampai akhir tahun 1447 ini ya Allah, sungguh kelemahan diri kami ya Allah mewarnai hidup kami dalam keseharian kami ya Allah. Engkau yang maha kuat dan perkasa, karuniakan kepada kami kekuatan agar kami mampu memperbaiki diri kami ya Allah, dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadah, dalam selalu beristighfar dan bertaubat kepada-Mu ya Allah, dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat kami ya Allah, dan kepada negeri yang Engkau amanahkan pada kami ya Allah ya Allah. Allahumma ya Rabbana innana mudnibuna faghfir lana wa tub alaina ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Tawwab. Dalam kehidupan kami, masa lalu kami ya Allah ya Rabbana, sungguh tak lepas dari salah, dosa dan maksiat. Engkau maha pengampun dan Engkau maha penerima taubat ya Rabb. Ampuni kami, bukakan kami pintu taubat-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha, berkahi ya Allah seluruh dini hidup kami ya Allah. Barik lana fi a'malina, umur kami ini ya Allah berkahi ya Allah ya Rabbana. Barik lana fi arzakina, berkahi rezeki kami. Barik lana fi a'malina, kerja-kerja kami ya Allah mengaruniakan keberkahan ya Allah. Barik lana fi ahlina wa awladina wa ahfadina, berkahi keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, berkahi ya Allah ya Rabbana. Barik lana ya Allah ya Rabbana hayatana bil Qur'an, berkahi ya Allah hidup kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah ya Rabbana ya sami'ad du'a.
Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami semuanya ini ya Allah kekuatan untuk selalu mensucikan diri kami semuanya di hadapan-Mu ya Allah. Dan karuniakan kepada kami ya Allah kecukupan dalam hidup ini dengan yang halal ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.